Di sebuah sudut terpencil dari kerajaan megah, terdapat tanah yang retak bukan karena musim, melainkan karena tangan-tangan yang terus dipaksa bekerja, tanpa pernah merasakan arti sejahtera. Di tengah barisan tubuh letih itu, ada seorang pemuda bernama Atmaji. Woi rakyat miskin, cepat berkumpul. Cepat baris. Kok upah kita makin sedikit ya daripada minggu lalu? Iya, uang segini mana cukup untuk beli beras. Mau makan apa? Ya sudahlah, syukuri saja daripada tidak dapat upah. Ini tidak bisa dibiarkan. Haji, Haji, Kenapa gaji kami berkurang? Padahal pekerjaan kami bertambah. Kenapa gajinya dipotong? tadi sekali mulutmu rakyat jelata. Kalau tidak terima kembalikan saja uangnya, ada saya rakyat miskin. Kau bikin, Gusti Padi dan Laksamana akan mengasihanimu. Dia mentakut-takut dirimu. Kami mohon maaf. Kenapa kamu minta maaf? Daripada upah kita diambil, Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menemui Laksamana. Haji, lepaskan. Haji, tunggu. Haji, ya Allah. Ketidakadilan menutup langit, memaksa rakyat diam. Namun, Atmaji melangkah menuju sang Laksamana tanpa tahu apa yang menantinya. Tuan Raden Mas, ada hal yang ingin saya tanyakan. Uang hasil kerja rakyat, mengapa tiba-tiba dipotong? Upah segitu bahkan tak cukup untuk membeli beras. Hei, memangnya kau ini jeruang? Dari dulu juga rame upahnya tetap sama. Kau keliru, apa memang tidak bisa berhitung? Saya hanya berbicara apa adanya. Upah yang dihitung tidak sesuai dengan jerih payah kami. Artinya, kau menganggap kami korupsi. Bukan begitu. Apa kau ingin uang lebih? Dekat jika ini. Kau pikir kami mengabdi hanya untuk mengisi perutmu? Tanpa kami, mungkin rumahmu sudah rata dengan tanah. Bapak, Yalah, jika kamu melihat kakakmu begini, kamu pasti akan marahkan. Cukup kakakmu saja yang begini. Oh, kenapa? Aku bantu obatinnya. Pengawal, ambilkan kotak obat. Apa sudah lebih baik, Kay? Apa kau dengar? Apakah Mohon maaf, Kang Gusti. Sudah waktunya kita kembali. Mari. saya bilang kalau begitu? Siapa gadis itu? Tatapannya seperti hujan. Cantik.
Ini kelompokkan uang. Malam ini kita pesta puasnya. Hahaha. Wah, uang sebanyak ini kamu dapat dari mana Pak Kepala? Anda punya tuyul kan? Loh, kamu nggak tahu Pak Kepala kan belum punya tuyul. Tuyul berkepala mundur di rumah Pak Kepala. Aku lihat dengan mataku sendiri. Tuyul biakaku itu ada itu sialan. Sudah ya. Lu kirimkan dari mana asalnya? Nanti dikasih. Berarti adik Anda tuyul ya Pak Kepala? Dongo tuh. Duit ini banyak sekali. Kakak kenapa? Jangan bilang kakak begini demi uang. Kakak kenapa sih selalu begini? Kakak begini demi kita adalah Aku apanya kak? Dala, cobalah mengerti. Di salah satu sudut desa, 4 anak muda memilih meluapkan sejenak getirnya hidup. Pandu, Atoy, Nur, dan Yati berkumpul di bawah pohon besar. Seakan-akan dunia keras ini bisa diluapkan walau hanya sejenak. Bayangkan dirimu, mulai ada rindu, dunia ku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku, semoga lagu cinta ini bersarang seperti hatimu. Oi Rajes, kenapa wajahmu seperti itu? Seperti orang nahan berak aja. Aku ini sedang mencari Maji. Kenapa dicari? Lagian dia tidak minggat juga kan? Iya, tapi gimana ya? Aku tahu sebenarnya Abang Maji itu ada di hati aku. Nur, aku serius malah bercanda. Ya udah, duduk dulu sini. Kadang-kadang aku heran ya, kenapa hidup bangsawan lebih enak, padahal sama-sama manusia. Memangnya jadi mereka enak? Ya jelas lah, mereka tinggal tunjuk semua langsung nurut. Lah kita disuruh kerja terus. Kalah, katanya pelindung rakyat, melindungi rakyat supaya tidak kelaparan aja tidak bisa. Andai saja aku yang jadi bangsawan, pasti lebih tampan dari Laksamana Wira dan tampan Gusti Karsa. Kamu, cermin di rumahmu pasti retak. Aku ini luar biasa Rajes. Biasa banyak tingkahnya. Atoy! Dasar anak nakal, disuruh jaga rumah, malah hilang pulang. Aduh Mak. Sore berlalu dengan tawa, meninggalkan jejak kecil tentang betapa sederhananya hidup. Dan pagi pun datang, membawa harapan yang sama, sekaligus kecewaan yang tak berubah. Esoknya, di bawah terik matahari, barisan rakyat berdiri dengan sabar, menanti bantuan dari bangsawan. Rajes, siapa gadis itu? Kamu nggak tahu, itu putri Gusti Adipati, Gusti Ayu dan Putri. Ayo kita pulang. Kalau Gusti tidak ada, kami tidak tahu besok merupakan apa. Kami doakan Gusti yang baik. Kami terima kasih. Terima kasih kembali dalam hati yang membuat saya begini. Saya izin pamit karena sedang terlalu sore. Mas Gusti, tolong terima ini. Tolong terima. Tolong. Mas apa nih dia? Baca ya. Teruntuk Gusti Ayu Diana, saya menulis surat ini untuk
menyampaikan rasa terima kasih pada Anda. Apa yang saya jalani hari ini tak terbayangkan oleh diri saya sendiri. Tiba-tiba saja waktu mempertemukan kita dengan Anda. Seperti angin yang datang tanpa diduga, namun meninggalkan sejuk di dada. Dalam tingkat perjumpaan kita, saya merasa dengan seakan berhenti sejenak untuk memberi ruang. Saya berharap kebaikan selalu menyertai Anda kemanapun Anda melangkah. Jika Anda mengizinkan, saya ingin membawa Anda melihatnya sebatas lama dan cerita. Karena saya tak pantas untuk bermimpi lagi. Tapi saya sangat berharap semoga suatu hari nanti waktu berkenan mempertemukan kita kembali. Dengan hormat, Asmaji. Iya, Diana ada pengagumnya rupanya. Tulisannya sangat puitis ya. Romantis, andai saja kamu ada bilang apa sih sama kamu? Sebenarnya aku tidak tahu siapa pria ini, apa lebih baik tidak usah kebalas? Jangan gitu, nanti pria ini patah hati. Diam saja Diana, tapi jangan goyah. Wah, Haji. Yati. Ini ada titipan, diberikan langsung sama Bang Beliau loh. Yati, kamu tidak bilang siapapun kan soal surat kemarin? Tenang Haji, tak seorang pun yang tahu tentang raja ini, bahkan ada sekalipun. Kalau begitu terima kasih banyak ya Yati. Lain kali tidak gratis ya. Kakak, kenapa senyum sendiri begitu? Bukan apa-apa. Jangan bilang kakak. Udahlah, jangan ngada-ngada. Aku tidak berkata apa-apa, Kak. Kalau apa yang aku pikirkan benar, tolong Kak sadar diri kita ini siapa. Menghidupi diri sendiri saja susah, apalagi menghidupi anak orang lain, benar kan? Jadi aku rasa. Maji, Dala. Bibi, mari duduk Bi. Ini ada makanan, ada singkong, ayo dimakan. Jangan repot-repot Bi. Halah, repot apanya? Kalian ini udah Bibi anggap seperti anak sendiri. Makasih banyak ya Bi. Iya Maji, ingat ya, kamu jangan terlalu keras bekerja, nanti badanmu sakit. Dala, ingati dia, jaga kakakmu baik-baik. Sudahlah, ayo kita makan singkongnya, nanti dingin. Di bawah terik matahari itu, rakyat kembali menunduk pada tanah, memeras keringat demi sesuap harapan. Di antara mereka ada Rajes, Pandu, dan Atui, 3 sahabat yang bekerja keras, namun masih sempat bercanda untuk mengusir letih. Serius, pekerjaanmu setiap hari seperti ini, Jess. Kalau aku mending ngamen. Ini yang bikin tanganmu dan Maji terkoyak. Setelah ini aku tidak mau ikut lagi. Ya beginilah, mencari uang. Tapi kan upahnya semakin sedikit. Iya, upahmu itu pasti dikorupsi. Siapa sih yang bertanggung jawab atas desa kita? Laksamana Wira, Demang Saker untuk Menggum Raka. Astaga, kita yang kerja keras tapi yang dipuji pasti mereka. Apalagi Tumenggung Raka itu. Kenapa kamu hanya membenci Tumenggung Raka? Karena terakhir mereka kemari, si Tumenggung itu sibuk merapikan rambut dan pinnya saja daripada memikirkan sawah rakyat. Katanya wakil rakyat, pengurus wilayah pertanian. Alah, jangankan pegang cangkul, pegang tanah pun belum tentu berani. Jangan terlalu keras bicara. Mulutmu bisa membawa malapetaka. Kamu ini kerja malas, maupun bangsawan ataupun rakyat yang di bawah tetaplah di bawah. Atau kamu akan tetap jadi bawahan. Dengar baik-baik. Cepat berkumpul. Tuan Temenggung akan menyampaikan sesuatu. Rakyat sekalian, kedatangan saya kali ini bukanlah tanpa sebab. Tuan Laksamana sendiri yang minta saya untuk memantau pekerjaan kalian. Apakah bersungguh-sungguh atau hanya bermalas-malasan? Mohon tenang. Saya harap besok pagi kalian dapat berkumpul di tempat yang sama. Karena besok saya akan membagikan langsung upah kalian.
supaya tidak ada tikus kotor yang mengemakan hak orang lain. Mengerti? Ya, mengerti. Silakan kembali tempat kalian. Sepertinya besok upah kita lebih banyak ini dari kemarin. Hahaha, itu karena aku ikut kerja. Hei kamu! Aku Ya kamu! lihat kan. Ada yang ingin Tuan bicarakan pada saya? Kalau soal upah sebenarnya sudah cukup, tapi kalau ingin memberi lebih tidak apa-apa. Sepertinya kau ini orang suka pandai bicara. Apa yang kau bicarakan tentangku? Saya tidak ada bicara, Tuan. Lidahmu itu panjang sekali ya. Bahkan lebih panjang daripada cangkulmu. Si Tumenggung itu hanya sibuk merapikan rambut dan rencana saja daripada memikirkan sawah rakyat. Jangankan pegang tanah, pegang cangkul pun belum tentu berani. Apa maksudnya itu? Kau tahu siapa aku? Aku ini seorang Tumenggung. Kau pikir pekerjaanku di pasukan perang hanya tukang masak saja? Sekarang sebutkan siapa namaku. Sebutkan! Darahku ini sudah menyatu dengan tanah. Berani-beraninya kau menghina aku. Ampun Tuan, saya cuma bercanda. Kau pikir harga diriku hanya candaan? Aduh, aduh, Dasar rakyat tidak tahu diri. aduh. Jika sekalian kau menjadikanku bahan olokan, kau tidak akan menginjak tanah ini lagi. Didengar oleh siapapun. Tumenggung Raka Dimas pergi disusul oleh prajuritnya, meninggalkan darah, ketakutan, dan trauma yang membekas pada Aki. Pastilah Tumenggung. Aku yakin. Rajes, kita harus cari dia. Makanya kalau ketemu kita bisa apa? Tidak usah. Kau pengecut, Rajes. Apa gunanya kau hidup? Setelah Pandu pergi meninggalkan Rajes dengan marah bercampur kecewa, Rajes hanya bisa diam. Kata-kata Pandu menancap lebih dari pisau manapun. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Rajes adalah kenyataan bahwa perkataan Pandu ada benarnya. Syukurlah kau benar-benar datang. Kau khawatir suratku tak sampai, ternyata kau orangnya. Bagaimana saya tak datang, Gusti? Satu kata dalam surat itu tak sanggup saya tinggalkan. Panggil aku Yana saja, di sini tak ada gelar. Kita hanya dua orang yang kebetulan bertemu. Bahkan nama Anda terdengar seperti doa. Kau pandai merangkai kata ya, aku penasaran apa yang diharapkan dari pertemuan kita ini. Saya pun tak tahu. Saya hanya orang biasa yang bahkan tak pantas menyebut nama Anda. Yana, jika kita bertemu seperti ini, apakah ada yang marah? Marah. Sebenarnya aku sudah memiliki tunangan. Kebiasaan para bangsawan memanglah begini. Mengikat pertunangan seperti perikatan dagang. Jadi meskipun kami disandingkan, kami tidak memiliki perasaan satu sama lain. Inilah kenapa aku mengajakmu bertemu. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Bukan pertunangan, bukan gelar, hanya Diana. Baiklah, jika begitu, aku akan menjaga saat ini seperti rahasia langit dan bumi. Dal, aku lihat abangmu tadi pagi lewat pasar. Senyumnya. Ikan pun bisa mabuk kalau melihatnya. Ngaji mulu. Capek aku dengarnya. Gak tahu nih sutradara kok yang bikin aku kayak gini. Kalau kamu suka dengan kakakku, bilang saja. Jangan jadikan aku sebagai perantara. Oh iya Dal, kamu kenapa sih berantem terus sama abangmu itu? Yang akur kek. Namanya juga saudara. Oh iya, aku rasa kakakku akhir-akhir ini aneh tahu. Aneh kenapa? Kemarin aja dia pulang luka-luka. Tadi pagi malah senyum-senyum sendiri. Kira-kira kakakku kenapa ya? Abangmu itu pasti senyum-senyum sendiri karena sedang memikirkan aku. Kalau menurut Yati, kakakku kenapa?
Kalian tahu gak? Atoy katanya kakinya patah. Hah? Kenapa tiba-tiba? Aku juga gak tahu gimana ceritanya. Aduh, kasihan sekali. Bagaimana kalau habis ini kita jengukin dia? Ayo. Yuk. Woi, kita yang benar. Betul. Mau kena ini kah? Kita yang benar. Masih mau mengeluh kalian? Masih mengeluh tentang upah. Sudah cukup Tuan. Terima kasih telah mengurusnya. Kalian bekerja saja malas-malasan. Belum lagi mulut kalian. Suka bicarakan kami. Salah kalian tahu segalanya. Sebenarnya, dengan sikap begitu, kalian tak pantas mendapat upah sepeser pun. Percayalah, kalian bekerja seumur hidup pun tak akan jadi kaya. Tak akan mengangkat derajat kalian. Itu fakta yang harus kau ingat. Bagaimana mau kaya? Upahnya saja dikorupsi. Korupsi? Korupsi katamu? Kenapa? Perkataan saya benar. Tahu diuntung. Mari kalian semua. Pat, oi. Pat, boy. Cepat ke sini. Pat, jangan lambat. Dengar baik-baik kalian semua. Satu orang bicara busuk, tapi nyebar ke seluruh desa. Inilah kalian. Tak tahu diri, hina, rakus, tapi tak punya kuasa. Inilah contoh dari kalian semua. Tempat-tempatnya banyak bicara. Jangan pikir kalian berbeda. Cara kalian sama. Hina, busuk, tak berharga. Mulai hari ini, sekali kalian bicara sembarangan, akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Biarkan kalian membusuk di tanah yang kalian cangkul sendiri. Jangan harap kami bantu lagi. Karena menurut satu orang, Laksamana jadi murka sama kita semua. Kita tak dapat bantuan lagi gara-gara kau, Maji. Kau pikir kau berbicara seperti itu membuat perut kita kenyang? Dasar. Kau bangga dengan tingkahmu ini? Kami sudah cukup menanggung. Kalau bantuan berhenti karena ulahmu, memangnya kau mau bertanggung jawab? Harusnya kau tahu kapan waktu untuk menutup mulut. Anak-anak di sini bisa mati gara-gara ulahmu. Dasar bodoh. Pantas saja orang tuamu mati. Daripada mereka hidup hanya bisa menanggung aibmu. Lebih baik mati duluan. Kami tidak ingin mati kayak orang tuamu. Dasar pembawa sial. Lebih baik kamu menyusul orang tuamu juga sana. Cukup. Hentikan semua ini. Kalian ini manusia atau hewan? Gonggong sana sini. Sudah, bubar semuanya. Woi rakyat, cepat berkumpul. Cepat. Mana Syed Maji itu? Hei,
Tuan Laksamana bertanya, cepat jawab. Tidak tahu. Dengar baik-baik. Pungutan pajak di wilayah ini dinaikkan 2 kali lipat. Setiap keluarga wajib menyerahkan hasil panen, ternak, beserta iuran perak sekalipun. Jika ada berani yang menentang, akan bernasib sial. Kalian gila. Pajak lama saja sudah berat. Mau kalian apakan uangnya? Korupsi. Korupsi? Apa korupsi? Warga diaksa, lu kaya untuk mencuri receh kalian. Pajak dinaikkan bukan untuk mengisi kantongku, namun untuk mengisi kebodohan kalian sendiri. Kalian yang menimbun beras, kalian juga yang bermalas-malasan kerja. Kerja cacat, kira kerdil. Kalian menangis saat kami menagih harga dari kelicikan kalian sendiri. Tidak semua dalam sekumpulan padi, gabah berbau busuk, dan seluruh karung berbau tengi. Kau pikir aku buta? Sudah lama aku membiarkannya, tapi kalian malah seenaknya saja. Tidak semua orang seperti itu. Kami ini bekerja jujur. Diamlah dasar. Saya tidak akan diam karena saya benar. Tutup mulutmu. Itu tangan yang kau banggakan, bukan? Sekarang kau tak bisa mengamen lagi. Bawa dia pergi. Dasar penjahat! Kau yang melukai anakku dan kau harus dapat balasannya! Anakmu itu yang tidak tahu sedang berbicara dengan siapa. Dan kau juga. Jangan uji kesabaran kami. Kalian diam dan taati perintah. Atau kalian yang selanjutnya diseret ke gelanggang AU. Aku sudah hampir sepekan ini tak bisa keluar desa, Diana. Prajurit berjaga di tiap jalan, bahkan pasar pun sepi. Sulit itu sekarang. Aku dengar para pedagang juga sudah dihentikan. Bukan cuma dihentikan, banyak yang dipaksa kerja tanpa upah. Tapi aku lebih mengkhawatirkan adikku. Adikmu, di saat seperti ini kau masih memikirkan orang lain, bukan dirimu sendiri. Kau lebih khawatir padanya daripada dirimu sendiri. Diana, kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah menyerah sejak lama. Dia satu-satunya alasan aku bertahan. Kalau aku menyerah, siapa yang akan melindungimu? Nagi, kalau kamu terus di sini, kamu tak akan berubah. Kerajaan sedang memperluas wilayah di timur. Mereka butuh tenaga sampai relawan perang. Gajinya juga lumayan besar. Relawan perang? Iya, bukan prajurit tetap, hanya pengangkut logistik. Mereka dibayar layak, bahkan bisa kirim upah sekeluarga. Dala pasti senang kamu dapat uang lebih. Kalau kamu khawatir, kamu tidak diterima, tenang saja. Tunanganku seorang panglima, jadi pasti kamu akan diterima. Aduh, aku masih penasaran. Siapa sih sebenarnya orang itu? Yang kau maksud orang itu siapa sih, Sarita? Tentu saja orang yang memberi surat pada Diana itu. Tulisannya romantis sekali tahu. Siapa ya? Atmaji kayaknya. Sudahlah, jangan dibahas. Gak ada punya gitu buat kita. Aduh mah dulu, kalau ini tak seru. Mengisi hal begitu menyenangkan tahu. Seperti kisah romansa yang ada di novel. Demak Saga harus belajar di surat itu dari Atmaji. Kau masih belum bosan dengan kakakku? Padahal sudah jelas dia tuh tak mau dengan kau. Kalau kamu itu terlalu sempurna untuk menjadi nyata, Mahdu. Kakakmu itu terlalu menarik untuk diabaikan. Demak Saga itu... Aku apa? Demang Saga rupanya. Kami hanya berbicara tentang betapa kerasnya kau bekerja untuk desa. Aku jadi heran, kenapa orang sepertimu belum juga punya pendamping. Kalau hanya untuk memuji, simpan saja. Aku tak butuh kata-katamu. Mahdu,
maka ingin pergi ke desa bawah. Pekerjaan mereka harus diawasi. Sekarang, Ya, sekarang kalau menunggu sore, mereka akan hanya bermalas-malasan. Kemarin sebelum kau kali cepat begitu cantik, lawa dan menggasakan kau banyak penuh juga cepat kau. Gitu. Haji, siap dong. Hei, Maji, kau dari mana saja? Aku sudah mencarimu seluruh penjuru desa. Kau tidak bekerja. Maji, sebenarnya emang mau mana? Diam, Rajes. Aku akan pergi berperang. Berperang? Kau gila? Kamu meninggalkan adikmu. Apa kau tidak kasihan? Kakak mau kemana? Kak Rajes ini ada apa? Adalah, kakakmu. Sudah adalah, jangan ikut campur. Namanya kakak mau kemana? Kenapa bawa barang sebanyak ini? Diam. Kamu hanya beban bagi kakak. Kak, jangan pergi, Kak. Jika kamu tidak ada, kakak tidak akan susah seperti ini. Biarkan kakak pergi. Ini untukmu. Untuk apa? Aku melihat bunga ini jadi teringat padamu. Jadi bawakan saja. terima kasih Laksmanaku. Sama-sama Dian aku. Ngomong-ngomong, bagaimana hubunganmu dengan si rakyat miskin itu? Sesuai dugaanku, dia mudah sekali dikelabui. Benarkah? Sudah aku bilang juga. Lagi pula Ayahanda memanggilnya. Benarkah? Kalau begitu aku tinggal dulu. Kira, apa yang sebenarnya kau rencanakan? tidak ada. Aku hanya ingin menemui calon istriku. Istrimu, aku tahu tujuanmu mendekati kakakku. Rencanamu tidak akan pernah berhasil. Ingat ya. Kau pikir? Wan, Gusti Adipati, batuk darah. Tidak di putriku. Memang aku ini sudah tua. Mungkin umurku sudah tidak lama lagi. Dan aku Jangan berkata begitu, penjaga. Prajurit, tolong ambilkan air minum. Tangkap dia. Hei, dengar aku. Aku bawa berita baru soal Selamat. memangnya ada apa dengan dia? Sudahlah, tenang saja. Yang bertele-tele. Jadi Selamat itu dikirim ke belakang kamu. Yang benar saja kau nih. Agar bertanda, aku diperintahkan ke Laksamana untuk menangkapnya. Kenapa dia ditangkap? Jadi Selamat itu... Lah, itu Selamat. Jangan kau ulang lagi. Ya, aku udah mati banget. Sebutin apanya? Dia selalu selamat. Di ruangan besar, para bangsawan berkumpul. Membawa wangi melati yang samar. Di antara wajah-wajah anggun dan bersahaja, percakapan kecil mulai terdengar. Denting gamelan yang bersahutan. Saga, kenapa kau tidak duduk di depanku? Atau di sampingku sekalian? Atau kau mau aku yang duduk di sampingmu? Sudah berapa kali ku bilang, kita tidak sedekat itu untuk memanggilku hanya dengan nama depan, Demang Adiaksa. Dan untuk apa harus duduk di sampingmu? Ih, Demang Saga jahat. Mah dulu lihat kamu. Sudahlah Den Ajeng. Kau ini berisik sekali.
Dan Gusti, bagaimana dengan keadaan Tuan Adipati? Beliau Keadaan beliau semakin memburuk. Beliau sempat muntah darah. Kenapa bisa begitu? Apakah tabib sudah... Sudah, jangan dibahas lagi. Kasihan tunanganku, dia tidak perlu mendengar semua ini sekarang. Ya betul, kita di sini untuk menghibur Diana, bukan membuat Diana sedih. Ayo kita bersulang untuk Diana. kalau bertugas begitu saya tidak bisa. Kau ini hanya membuat malu keluarga, Bebel. Seharusnya kau menjadi Adipati. Laksamana saya tidak bisa. Maafkan saya, Kanjeng Ibu. Saya hanya... Bicara kamu. Ibu mendidik kamu, biar kamu menjadi Adipati. Biar ibu saja melakukan semuanya. Kanjeng Ibu, biarkan saya. Ya Gusti, Pak Temenggung menunggu di kala. Ayah, saya tinggal sebentar. Kenapa tidak berkabar lebih dulu jika ingin berkunjung kemari? Apa perlu kepanggilkan dia? Putrimu semakin hari semakin mirip dia dengan ibunya. Dari kesukaannya, kebiasaannya, mirip sekali bukan? Andai dia masih di sini. Gimana perasaanmu sekarang? Tidak seharusnya Tidak kau. seharusnya apa? Tidak seharusnya aku mengingatkanmu. Bayangkan istrimu di alam sana. Pasti lebih sedih melihatmu lebih mudah melupakannya. Apakah kau pernah berpikir bahwa Diana tidak pernah menerima kerja di rumah ini? Apakah kamu pernah berpikir gimana perasaannya? Cukup. Kau tidak pernah lagi hidup ini, Jaka. Lambat! Cepat Boris! Kalian ini, subuh-subuh sudah membuatku marah saja. Hormat saja tidak becus. Kalian pikir pasukan musuh akan menunggu kalian? Lihat posisi kalian memegang senjata. Seperti memegang sapu saja. Yang ada, kalian hanya menjadi tumbal di pasukan perang. Ulangi lagi 50 putaran. Kalau masih ada yang lambat, akan ku tembak, ku gantung, ku penggal kepala kalian. Mbah Duku, kenapa kemari? Coba perhatikan baik-baik. Anakku, apa kamu melupakan sesuatu? Aku tidak melupakanmu, kalau itu maksudmu. Topimu, wahai Tuan Temenggung. Hampir saja kau melupakan sesuatu yang sangat penting. Benar juga. Aku baru sadar sekarang. Ini, Tuan Temenggung seharusnya tidak terlupa. Tanganku masih sakit sepertinya setelah jatuh tadi. Tolong pakaikan untukku. Ini sih namanya bukan Tuan Temenggung. Yang benar, Temenggung terjatuh. Bukannya dia baru saja menembak beruang. Dia bahkan sempat ingin memukul kita. Tolong diam. Aku dengar apa yang kalian bicarakan. Ayo kita pergi dari sini, Madu. Untung saja ada Non Adiaksa. Kalau tidak, kita sudah habis diajar latihan Temenggung. Kalau memang mau ditembak, kita lari saja kan? Itu saja kok repot. Berjarak 3000 meter saja belum bisa. Apalagi kalian yang larinya seperti kobra pincang. Kaki saya sedang sakit Pak Kepala. Jika tidak, lari saya sudah seperti kuda Mustang milik Tuan Laksamana. Sudah. Laksamana perang akan berkumpul. Kita ke bawah situ yuk. Kalau aku jadi seorang prajurit, aku tidak ingin dipimpin olehmu. Tapi saja tertinggal. Maklum lah, aku terburu-buru. Tapi kan sangat tidak etis seorang Temenggung. Jadi Nona Diaksa sudah memarahiku ya? Aduh, memalukan sekali seorang Temenggung. Bukan begitu. Aku kesini juga untuk sekalian melihat kakakku. Oh,
Sayangnya, Saga baru saja meninggalkan barak ini 1 jam yang lalu. Mau kutemani. Benarkah? Kalau begitu, aku titipkan saja surat ini padamu. Surat? Dengar semuanya, hari ini para rakyat yang menjadi relawan perang akan segera tiba. Siapkan peralatan mereka dan jangan sampai ada tertinggal. Atau nasib kita akan habis di tangan Tuan Temenggung. Kalian mengerti? Siap, mengerti. Mana si Edo? Sakit, Komandan. Ya udah, ayo. Cepat berjalan. Cepat. Dengar rakyat sekalian, mulai hari ini kalian ditempa, dilatih, dan diuji. Jika kalian ingin pulang hidup-hidup, maka dengarkanlah perintah dan jangan banyak bicara. Dan satu hal lagi, kalian di sini wajib patuh kepada atasan. Tapi di atas segalanya, kalian wajib patuh kepada Panglima. Tuan Panglima akan meninjau kalian dalam beberapa hari. Jangan sampai beliau melihat ketidakdisiplinan sedikit pun, atau hidup kalian tidak akan panjang di sini. Silakan ke tempat peristirahatan masing-masing. Ini tempat peristirahatanmu. Baik. Teruntuk Dala, adikku. Dala, ternyata tempat peristirahatan di sini cukup nyaman, lebih luas dari rumah kita. Kadang kakak berharap kamu bisa melihat bulan yang selalu kamu suka itu tidak hanya melalui jendela usang rumah kita. Agar kamu tahu, dunia tidak seburuk itu. Jika kakak di rumah, mungkin kita sedang berbincang banyak tentang hari ini, sambil minum teh hangat yang bibi berikan. Atau mungkin kita sedang berkumpul dan bernyanyi di depan api unggun bersama Rajes, Pandu, Atoy, Yati, dan Nur. Terdengar asik sekali. Sayangnya kakak tidak di sana untuk menemanimu. Maaf Dala, maaf karena kakak mengeluarkan kata yang menyakitimu. Maaf karena kakak tidak bisa menjadi kakak yang baik. Kalau suatu hari nanti kamu membaca ini, kakak ingin kamu tahu suatu hal. Tak pernah sekalipun kau menjadi beban bagi kakak. Terima kasih karena sudah menjadi adikku. Panglima perang ya? Siapa tunangan Diana itu? Cepat berbaris. Panglima akan segera tiba. Hormat. Baik, kalian boleh kembali. Saya hanya ingin bicara dengan kepala prajurit. Bubar, kasih Kang. Itu juga yang paling lantang menuduh kami korupsi. Tapi justru kau yang bergabung dengan kami. Lupakan saja. Aku hanya ingin kau menjelaskan satu hal. Bagaimana? Untuk apa kau mengirim surat pada tunangan orang lain? Bodoh. Kau pikir seorang Gusti Ayu akan meladenimu? Dia hanya mengisi waktu. Diana bukan orang seperti itu. Dia hanyalah gadis yang terjebak dalam sistem kalian. Kasihan sungguh kau mempercayainya. Dia begitu karena aku memintanya. Ada apa dengan Diana? Tak pernah membalas perasaanmu. Semua yang dia lakukan untukmu bukan demi kebaikanmu, tapi keuntungan bagi dirinya. Akulah yang menyuruhnya untuk memanfaatkanmu sebagai balasan atas kesalahanmu. Manusia sepertimu tak layak hidup. Aku bersumpah akan membunuh dengan tanganku sendiri.
Kupikir dengan berada di jalan ini, aku bisa pulang sebagai orang yang baik. Setiap langkah yang kau ambil kini terasa berat. Bukan karena luka di tubuhku, tapi karena keputusanku sendiri. Yalah, maafkan kakak. Kakak janji akan segera pulang, tapi entah di mana arahku sekarang. Mungkin selangkah lagi aku bisa pulang. Tunggu kakak pulang adalah Itu Maji. Udahlah, maafkan kakak. Nur, Yati, terima kasih banyak ya. Jangan pergi seenaknya lagi, Maji. Atuy, Pandu, Bertahanlah bodoh. Rajes, tolong jagakan adikku. Ya, maafkan kakak. Wah, hasil mancing kita banyak ya. Iya, Rajes. Ya, aku mau nih pulang. Ya, aku juga mau ngambil nih. Dala, kakak dapat ikan. Oh, Dala sedang apa? Oh, ini kak, Dala nemu baju ibu. Kalau Dala sudah besar, Dala ingin pakai baju ini terus. Oh, tadi pagi belum makan, kok tahan? Kan kakak kuat, yang penting Dala nggak lapar. Makan singkong juga kenyang. Memangnya cukup? Cukup Dala. Kalau sudah besar nanti kita makan enak. Kak, besok kalau kita sudah besar, janji ya jangan tinggalin Dala sendirian. Kakak janji jangan ninggalin Dala sendirian. Janji.